Pastikan pasien diawasi dengan baik. Beritahu aku segera setelah dia sadar. Selain itu, awasi mesinnya. Jika ada kelainan, segera beritahu aku. Situasinya tidak optimis. Pasien mengalami gagal ginjal. Perlu segera dilakukan operasi transplantasi ginjal. Jika tidak, Pakai ginjalku, pakai punyaku. Lu Ming, kamu yang menyelamatkanku? Kakak Ihan, iya, aku kehilangan satu ginjal. Tidak akan kenapa-kenapa. Lu Ming, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku difitnah. Aku tidak bersalah. Pasti tahu kan, aku dijadiin tumba. Dihancurkan oleh adikku. Mirip sekali denganku. Adikku melakukannya dengan sangat baik. Tuan dan Nyonya, Tuan muda sudah ditemukan. Seperti namaku. Hanyalah kehidupan seorang Luren yang tidak dikenal. Aku tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Dicurigai oleh keluarga. Selamat datang di rumah. Dan semua ini penyebabnya adalah adik angkatku itu. Terima kasih, Ayah. Dasar bodoh. Pekerjaan sekecil ini saja tidak becus. Bagaimana bisa aku punya anak tidak berguna sepertimu? Nak, minum susu yang banyak, biar cepat tinggi ya. Terima kasih, Ibu. Kenapa masih bengong? Apa kamu tidak lihat di dapur? Piring-piring di wastafel sudah menumpuk seperti gunung. Cepat cuci sana. Luren, selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak. Ini adalah yang pertama dalam hidupku. Hadiah ulang tahun. Aku pasti akan menjaganya baik-baik. Adikku, selamat ulang tahun. Mobil sport model terbaru ini untukmu. Terima kasih, Kak. Tenang saja, seumur hidup kakak ini cuma punya satu adik, yaitu kamu. Sepanjang hari pura-pura polos. Merebut ayahku. Gila sampai sengaja meracuni. Menghancurkan hidupku sepenuhnya. Kakak yang meracuni. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan aku. Itu Luming. Luming yang memasukkan bubuk aneh ke dalam gelasku. Aku dihentikan. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Demi anak emas mereka. Mereka menendangku ke penjara. Nanti kalau polisi datang menyelidiki, bilang saja kamu yang meracuni. Bukan aku sama sekali. Memang kamu yang melakukannya. Apa kamu mau adikmu dipenjara dan menghancurkan masa depannya? Apa kamu mau adikmu dipenjara dan menghancurkan masa depannya? Luren, akui saja kesalahanmu. Aku akan menunggumu keluar. Nanti kita akan menikah. Bebaskan aku. Tolong aku. Aku dijebak. Luren, nomor 8523, hukuman 8 tahun 2 bulan. Hari ini bebas. Ingat, setelah keluar, KTP dan surat-surat harus selalu dibawa. Pergi lapor ke RT dulu. Petugas Jeng, 8 tahun ini, terima kasih banyak. Oh iya, Nyonya Zhu yang selalu tidak mau kamu temui itu, bulan lalu saat kunjungan, dia meninggalkan pesan. Katanya saat kamu keluar, dia akan menjemputmu. Ayo pergi. Jangan menoleh ke belakang.
Aku juga tidak punya apa-apa untuk ditoleh lagi. Jangan bunuh aku. Kakak Ihan, jangan tinggalkan aku. Luming, sayangku, jangan takut. Mama ada di sini. Zhou Yihan mana? Kenapa dia belum datang? Lu Ren. Selama ini aku selalu menunggumu. Aku. Jihan. Luming tahu Luren mau pulang. Emosinya jadi sangat tidak stabil. Dia bikin keributan besar di rumah sakit. Jangan pikirkan Luren dulu. Cepatlah kembali. Dia membutuhkanmu. Lu Ren. Aku. Baiklah, pergilah. Luren, tunggu aku di sini. Aku akan segera mengirim sopir untuk menjemputmu. Semua gara-gara Luren itu. Sialan. Baru keluar penjara, sudah bikin sekeluarga tidak tenang. Kenapa dia tidak mati saja? Kakak Jihan. Jangan takut ya. Ayah dan ibu ada di sini. Pergelangan tanganku. Tanganku sakit sekali. Luming, Kak Jihan. Luming, jangan takut. Aku di sini. Kak Ihan, kamu akhirnya datang. Maukah kau menikah denganku? Aku sudah lama menunggu saat ini. Tanpa kamu, aku benar-benar akan mati. Kak Ihan. Ihan, aku, Luren, meskipun sekarang tidak punya apa-apa, tapi aku janji, nanti aku pasti akan menebusnya padamu. Ihan, maukah kau menikah denganku? Aku sudah lama menunggu kata-kata ini. Aku bersedia. Sakit sekali. Luming, kamu tidak apa-apa? Bagaimana? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Luren. Oh, Luren. Meskipun kamu sudah keluar dari penjara, memangnya kenapa? Tidak ada yang akan berubah. Semuanya adalah milikku. Siapa kamu? Dasar bodoh. Cepat keluar. Ini rumahku. Aku anak keluarga ini. Kamu? Rumahmu? Keluarga lu ini cuma punya satu anak laki-laki, yaitu Tuan Muda Luming. Dasar orang gila. Aku rasa kamu cuma mau numpang makan di keluarga lu, kan? Cepat pergi. Jangan paksa aku panggil orang. Pagi-pagi sudah ribut-ribut apa sih? Berisik banget. Nona, di halaman ada orang gila mengaku-ngaku Tuan Muda dan mau numpang makan. Ngapain kamu balik? Aku ngomong sama kamu nggak dengar. Aku kasih tahu ya, jangan kira setelah masuk keluarga lu, kamu jadi bagian dari keluarga lu. Keluarga lu, kami nggak punya pembunuh kayak kamu. Paham? Ayah, ibu, kenapa biarin orang ini balik? Aku nggak punya adik kayak gini. Kalau bukan karena dia, tangan Luming nggak akan. Kenapa nggak biarin dia mati aja di penjara? Aku nggak apa-apa, Kak. Hal ini udah bertahun-tahun berlalu. Cuma, tiba-tiba ada orang baru di rumah. Aku agak nggak biasa. Dia pulang ya pulang aja. Hal ini nggak masuk berita. Nggak bikin Ming-Ming terganggu. Aku udah syukur banget. Semua udah berlalu. Asal dia nggak bikin masalah buat keluarga aja. Ayah, ibu, aku nggak apa-apa. Kak Luren bisa pulang. Aku beneran seneng buat dia. 8 tahun ini, dia pasti di penjara udah berubah jadi baik. Aku percaya Kak Luren. Ming-Ming, kamu itu terlalu baik. Sampai sekarang masih aja belain dia. Luren, kamu baik-baik aja. Gimana kabarmu? Luar biasa.
Karya patungmu sangat bagus loh. Benarkah? Terima kasih, Profesor. Tapi, karakter dalam patungmu selalu terlihat sedih. Sama seperti dirimu. Aku ingin bertanya, kenapa begitu? Karena tidak pernah ada yang memuji karyaku. Orang tuaku juga selalu mengkritik patung-patungku. Bilang adikku yang paling berbakat. Meskipun karya adikmu aku belum pernah lihat, jadi aku tidak bisa berkomentar. Tapi karyamu sangat luar biasa. Setelah kamu menyelesaikan studimu, kalau kamu mau ikut aku ke Italia untuk belajar patung, hubungi aku. Halo, Profesor. Terima kasih masih mengingatku. Aku di penjara 8 tahun. Jadi kamu tidak mau membuat patung lagi. Tidak, Profesor. Aku mau. Tolong beri aku waktu setengah bulan. Setengah bulan lagi, aku akan kembali ke negara ini sendiri. Mengajakku ke Italia. Setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi aku bisa pergi dari neraka dunia ini. Tinggal 10 hari lagi. Bang Huaxia. Selamat ulang tahun, Tuan Lu. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun, Nak. Selamat ulang tahun. Terima kasih ayah, ibu, dan juga untuk kakak Yihan yang paling kucintai. Selamat ulang tahun. Ming Ming, selamat ulang tahun. Terima kasih. Lu Ming. Ini, aku sengaja meminta teman di luar negeri untuk membelinya di lelang Italia. Ini adalah pelindung malaikat. Aku harap kamu bisa dilindungi oleh malaikat, selalu sehat dan aman. Ini adalah karya Profesor Lotia. Kamu membelinya di mana? Kakak Yihan, terima kasih. Aku sangat menyukainya. Semoga kamu suka. Selamat ulang tahun. Kak Yihan, kamu perhatian banget. Terima kasih. Lu Ren. Kenapa kamu datang? Kak Luren, hari ini ulang tahunku. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukku? Lihat saja tangannya kosong. Tidak perlu dipikirkan. Pasti dia lupa. Ulang tahunmu. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Luren, sikap macam apa ini? Tidak apa-apa Kak Luren, tapi ada satu hadiah spesial. Hanya kamu yang bisa memberikannya. Bulan depan, aku dan Kak Yihan akan bertunangan. Bisakah aku mendapatkan restumu? Semoga kalian bahagia. Lu Ren. Orang yang ingin kunikahi selalu kamu. Hanya saja sekarang aku tidak bisa. Lu Ming sekarang emosinya sangat tidak stabil. Aku khawatir dia akan melukai dirinya sendiri. Jadi, aku cuma bisa mengiyakan dia dulu. Maaf, kamu mau nikah sama siapa? Aku tidak peduli. Luren, apa gunanya kamu ngomong begitu? Apa kamu tidak bisa mengerti aku? Lu Ming bagaimanapun juga sudah menyelamatkan nyawaku. Pastikan pasien diawasi dengan baik. Beritahu aku segera setelah dia sadar. Selain itu, awasi mesinnya. Jika ada kelainan, segera beritahu aku. Situasinya tidak optimis. Pasien mengalami gagal ginjal. Perlu segera dilakukan operasi transplantasi ginjal. Jika tidak, Pakai ginjalku, pakai punyaku. Lu Ming, kamu yang menyelamatkanku? Kakak Yihan, iya, aku kehilangan satu ginjal. Tidak akan kenapa-kenapa. Lu Ming, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Cukup. Dia itu siapa sih? Apa perlu kamu jelaskan padanya? Sudah diputuskan. Akhir bulan ini, kamu dan Ming Ming harus bertunangan. Kak Luren, aku dan Kak Yihan saling mencintai. Aku juga sungguh-sungguh ingin mendapatkan restumu. Boleh kan? Selamat untuk kalian berdua.
Luren. Kondisi tubuhmu saat ini tidak bisa dibilang optimis. Kehilangan satu ginjal, itu akan sangat membebani tubuhmu. Katamu, kamu mendonorkan ginjal untuk tunanganmu. Cinta, sungguh ironis. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Luren, aku kan cuma bertunangan dengan Yihan. Langsung baper gitu. Ternyata, luka di pergelangan tanganmu itu pura-pura. Betul, aku menang. Aku sudah menang telak. Kamu selamanya takkan bisa melawanku. Lihatlah dirimu. Berjuang mati-matian menyelamatkan orang. Berusaha keras menyenangkan keluarga. Pada akhirnya, apa yang kamu dapat? Selama aku berpura-pura pergelangan tanganku terluka karenamu, kamu takkan pernah bisa bangkit lagi, baik itu keluarga maupun Yihan. Pada akhirnya, semua akan jadi milikku. Sedangkan kamu akan selamanya ku injak-injak. Begitu kok. Suatu hari nanti, wajah aslimu akan terbongkar. Menurutmu, mereka akan percaya perkataanmu? Percaya atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Baik, Profesor. Aku akan segera berkemas dan pergi ke bandara. Selamat ya Yihan, menikah dengan Tuan Muda Lu. Kamu harus memperlakukan Yihan kami dengan baik ya. Tenang saja, Yihan. Dia adalah wanita yang akan kulindungi seumur hidupku. Bukankah itu Luren? Sudah keluar penjara, masih saja bikin onar. Kalau aku sih, sudah lama cari tempat sembunyi. Begini loh, orang yang pernah di penjara ini kok masih ngarepin Yihan kita. Benar-benar tidak tahu malu. Kak Luren, hari ini adalah pesta pertunanganku dan Yihan. Kakak pasti akan memberkati kami, kan? Lihat deh, Luming sama Yihan ini benar-benar serasi, pasangan yang ditakdirkan. Cocok banget. Tidak seperti beberapa orang, cicik banget. Ada yang lebih mengharukan lagi. Kak Luming kita ini pernah mendonorkan ginjalnya untuk Yihan. Itu menyelamatkan nyawa Yihan. Romantis banget. Kalau begitu, pasangan baru ini harus menunjukkan sesuatu dong. Cum. Cum, 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 cum. Selamat ya. Selamat, selamat, selamat. Selamat tinggal, paruh pertama hidupku. Selamat datang semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta pertunangan putraku. Lihat Luren, Tidak, mana mungkin dia berani datang? dia pikir setelah 8 tahun di penjara, mungkin ada sedikit kemajuan. Ternyata aku cuma berlebihan. Dia bahkan gak lihat ini acara apa hari ini. Kamu pergi panggil dia kemari. Aku nggak mau. Aku bahkan nggak tahu dia tinggal di kamar mana. Kamu ini sebagai kakaknya kok bisa begitu? Bahkan kamar dia tinggal, kamu nggak tahu. Dia kan tinggal di Pelayan. Nyonya, Luren tinggal di kamar mana? Kamu ajak Sindran. Pergi, panggil dia keluar. Biar orang nggak gosipin keluarga lu kita. Tuan Muda Sulung selalu tinggal di loteng. Apa? Loteng? Bukankah itu tempat menyimpan barang? Luren selalu tinggal di sana? Dulu saat Tuan Muda Sulung dibawa pulang, kamar yang disiapkan sudah diubah menjadi studio patung Tuan Muda kedua. Jadi Tuan Muda Sulung sementara tinggal di loteng. Sejak dia dibawa pulang dari panti asuhan, anak ini jadi penyendiri dan pemberontak. Entah sifatnya mirip siapa. Menurutku, loteng itu cocok untuknya. Kalau ini sampai ketahuan orang lain, mereka bisa mengira keluarga lu menyiksanya. Kepala pelayan, kau bawa nona besar untuk mengatur ulang. Nona, silakan. Dengar, cepat pergi sana ya. Iya. Aku pergi kan? Capek deh. Tempat ini benar-benar seperti daerah kumuh. Bahkan tidak ada pemanas atau AC. Bukankah Luren itu sombong dan menghamburkan uang? Bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Luren benar-benar tinggal di sini? Benar, Nona. Tidak mungkin. Tempat ini layak dihuni manusia? Apa ini?
ini. Bagaimana bisa? Benar-benar pasangan serasi. Enak dipandang. Luren, kamu di mana? Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Hari ini hanya acting. Aku hanya membantu Luming untuk terapi psikologis. Yihan, Akhirnya aku bisa. Untuk neraka menjijikan ini, mari kita akhiri. Luren, kamu di mana? Luming memang penyelamatku, tapi orang yang kucintai selamanya hanya kamu. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Bondoro. Ayah, ibu. Luren, dia kenapa-kenapa. Ada apa? Coba lihat ini. Anak ini ngapain aja sih? Tagihan ini menunggak. Mana mungkin? Anak durhaka ini, bukankah biaya hidupnya sudah kuberikan padanya? Iya. Berapa banyak uang yang kamu berikan padanya setiap bulan? 200.000 atau 300.000? Tidak benar. Bukankah kamu yang kasih biaya hidup? Aku. Aku tidak pernah memberinya biaya hidup. Astaga, selama bertahun-tahun ini, bagaimana anak itu bisa bertahan? Loteng tempat dia tinggal juga sudah bobrok. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun dari kita yang peduli padanya. Maret 2018. Ayah dan ibu menjemputku pulang. Kak, selamat datang di rumah. Senangnya, aku punya rumah. April. Patung adik bagus sekali. Aku juga harus jadi sehebat adik. Dengan begitu, ayah dan ibu akan menyayangiku sama. 24 Oktober. Apa kamu punya bakat seni? Lebih baik berikan jatah masuk ini untuk adikmu. Adikmu adalah satu-satunya yang paling berbakat seni di keluarga kita. Ayah malah memberikan jatah masukku kepada adik. Apa anak laki-laki di keluarga kita selalu sengsara begini? Oktober. Adik yang sudah merebut jatah masukku masih tidak mau melepaskanku. Dia bahkan meracuniku. Kepala pelayan. Berikan sup ayam ini kepada orang di loteng itu. Ingat, kamu harus melihatnya meminumnya sendiri. Ada apa dengan sup ini? Mau dibawa kemana? Oh, Nyonya. Ini dari Tuan Muda kedua. Disuruh kasih ke Tuan Muda pertama. Anak durhaka itu tidak pantas minum sup ayam. Tuangkan saja untuk kami. Sialan. Sup ayam untuk Luren. Kenapa mereka yang minum? Luren, keberuntunganmu bagus sekali ya. Aku tidak percaya keberuntunganmu bisa terus bagus ini. Gagal membunuhku sekali. Dia ingin membunuhku untuk kedua kalinya. Luming, apa yang kamu masukkan ke dalam gelasku? Kamu bisa tahu juga ya? Padahal sudah menghilang 8 tahun. Kenapa kamu harus tiba-tiba kembali? Kenapa tidak mati saja? Apa yang kamu katakan? Kamu ini, kenapa bisa mendapatkan jatah langsung ke Akademi Seni Rupa Qingbei? Kenapa? Tanganku. Luming, kamu tidak apa-apa? Luren, apa yang kamu lakukan pada adikmu? Cepat pergi kamu. Aku tidak tahu. Azi. Sebenarnya ada apa ini? Kakak yang meracuni. Dia juga yang mematahkan tanganku. Bukan begitu. Itu Luming yang memasukkan bubuk aneh ke dalam minumanku. Aku menghentikannya. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Nanti ada orang datang. Bilang saja kamu yang meracuni. Bukan aku sama sekali. Apa kamu mau adikmu dipenjara dan menghancurkan masa depannya? Dan akhirnya, aku menggantikannya masuk penjara. Benar-benar menjadi tikus yang... Mungkin mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Dulu, sekarang, dan nanti. Aku tidak akan pernah merasakan cinta di rumah ini. Mereka memberikan semua cinta mereka kepada Luming.
Yihan, Aku pergi. Kalian juga bisa menganggap aku sudah mati. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu. Semoga Lu Ming dan Zhou Yihan bahagia selamanya. Semoga kita tidak bertemu lagi di kehidupan ini. ayah, Ma pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kakak kan sudah besar. Tidak akan terjadi apa-apa. Tenang saja. Luren, kamu di mana? Luren, cepat angkat teleponnya. Yihan, kalau kamu mau mencari Luren, sebaiknya lihat ini dulu. Luren. Luren yang mendonorkan ginjalnya padaku. Sebenarnya ada apa ini? Lu Ming, katakan sejujurnya padaku. Yang mendonorkan ginjalnya padaku, itu kamu atau Luren? Aku? Tentu saja aku yang mendonorkannya padamu. Yihan. Lalu ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Atau, sekarang juga kita ke rumah sakit. Periksa aku. Kamu punya berapa ginjal? Yihan, dengarkan penjelasanku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Luren? Apalagi yang kulakukan pada Luren selama bertahun-tahun ini. Aku baru sadar hari ini betapa banyak yang sudah kulakukan untuk menyakiti Luren. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu merasa bersalah pada Luren. Kalau bukan karena teringat dia hari ini, kami tidak akan tahu kalau dia selalu tinggal di loteng, tanpa uang saku, dan tidak pernah disayangi. Luren, anak itu, apa dia akan melakukan hal bodoh? Tidak. Tenang saja ya. Ini semua karena kamu. Ya, karena kamu. Aku jadi menyakiti pria yang paling mencintaiku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Luren, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Luren, angkat teleponnya. Luren, kamu di mana sih? Ketemu. Temanku bilang Luren ada di bandara. Bandara? Ayo, cepat cari dia. Ayo, cepat ke bandara. Sudah lama pura-pura. Sekarang malah benar-benar sakit. Luren, aku tidak akan membiarkanmu. Luren, sebenarnya apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Jihan, cepat lagi. Luren, lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu, Profesor. Izinkan aku memperkenalkan putri angkatku, Shen Suan. Halo Luren, ibu sering menceritakanmu. Akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Halo, Suvan. Tapi, mulai hari ini, tidak ada lagi Luren. Aku adalah Gao Che. Kalau begitu, Tuan Gauce yang terkasih, sudah siapkah berangkat ke Italia? Ya. Mulai hari ini, aku akan memulai hidup baru dengan identitas baru di tempat yang baru. Luren, tunggu aku. Tunggu aku ya. Oh ya, Gauce. Kamu pergi jauh kali ini. Sudah pamit sama keluargamu belum? Keluargaku. Apa aku punya keluarga? Kurasa mereka sekarang bahkan belum tahu aku pergi kan? Aku tidak punya keluarga. Luren, nak, kamu di mana, nak? Luren. Luren, kamu di mana? Maaf ya, tapi Gauce, kalau nanti kamu kangen tempat ini, ibu dan aku bisa menemanimu kembali setiap tahun. Terima kasih, Suan. Tapi di sini sudah tidak ada lagi yang bisa kuingat dengan baik. Luren, nak, kamu di mana, nak? Luren, kamu di mana? Luren, kamu di mana? Luren? Luren. Luren. Seperti kata pepatah, kalau tidak hancur, tidak akan ada yang baru. Semoga kamu suka hidup di Italia. Menuju Italia, penerbangan FU 3786 akan segera lepas landas. Nak. Luren. Luren. Anak-anak, sudah siap? Kita berangkat.
Luren, Biarkan kami masuk. Adek, Nak, adik, biarkan kami masuk. minggir, biarkan kami masuk. nak, Luren, nak. Adik, Luren, Luren. 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 Selamat tinggal. Luren, Biarkan kami masuk. adik, Luren. Kejutan. Mengagetkan saja. Selamat ulang tahun. Ayo, ayo, cepat duduk. Ngomong-ngomong, bukannya kalian semua ada urusan. Profesor masih ada kelas. Suan juga sibuk dengan urusan perusahaan. Memangnya ada urusan yang lebih penting dari ulang tahunmu? Hari ini bisa dibilang ada 2 kabar baik. Ada kabar baik lagi? Barusan aku dapat telepon dari Akademi Seni Rupa Florence. Mereka ingin mengundangmu untuk mengadakan pameran patung pribadi. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita doakan Tuan Gauce kita agar segera menjadi seniman internasional terkenal. Bersulang? Dulu, keluarga lu yakin aku tidak punya bakat seni. Sekarang kelihatannya tidak ada yang perlu disesali karena melewatkan Akademi Seni Rupa King Bay. Sekarang, aku membuktikan dengan kemampuanku sendiri. Mereka semua salah. Ngomong-ngomong, keluargamu juga mencarimu setahun ini. Tidak. Yang mereka cari adalah Luren. Sedangkan aku adalah Gauce. Mendengar kamu bilang begitu, aku jadi lega. Awalnya, aku tidak berniat memberikannya padamu. Apa itu? Ini undangan pameran seni yang diselenggarakan bersama oleh keluarga Lu dan keluarga Zhu. Mengundang pematung internasional terkenal, Gauce, untuk hadir. Pasti disiapkan untuk Luming. Agar melalui ulasan dari pematung internasional terkenal, bisa membantu Luming meningkatkan reputasinya. Member Shangkong. Kalau begitu, aku buang saja ya? Aku belum bilang tidak akan pergi kok. Jangan dong. Kayaknya aku buang saja deh. Aku akan pergi. Demi adikku ini, yang pernah menjebloskanku ke penjara. Nak, aku baru saja menerima email. Grup Kimeng setuju bekerja sama dengan kita. Dan lagi, Gauce juga setuju minggu depan akan datang ke pameran karyamu. Benarkah? Dia itu bintang baru yang terkenal di dunia seni internasional. Dia benar-benar akan datang ke pameran karya pribadiku. Dia itu idolaku, Ayah. Nak, kali ini kamu bisa lewat pameran seni ini bertemu dengannya. Apapun yang kamu suka, Ayah akan berusaha memenuhinya. Terima kasih, Ayah. Ibu, Andai Luren juga ada di sini. Dia juga suka patung. Dulu, kalau saja tidak memberikan jatah beasiswanya kepada Ming Ming, dia mungkin tidak akan pergi. Jangan sebut-sebut lagi anak durhaka itu. Sudah hampir setahun, tidak ada kabar sama sekali. Entah apa yang dia lakukan di luar. Chao Chenghua. Sudahlah, anggap saja keluarga lu kita tidak punya anak itu. Ayah, Ibu, jangan terlalu sedih ya. Kalian kan masih punya aku, anak baik ini. Betul. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Masih saja pakai. Cara kuno begini. Kamu kan jarang pulang, tentu saja harus meriah. Baiklah, aku ikut ketemu. Setahun sudah. Neroko, aku kembali. Sudah waktunya untuk perhitungan. Direktur Zhao, Nyonya Zhao, para wartawan sudah menunggu di sini. Silahkan lewat sini. Ayah, Ibu, kalian duluan saja. Kebetulan aku juga mau jalan-jalan sendiri. Di sini dingin. Kalau pergelangan tanganmu tidak enak, ingat, kasih tahu kami. Tenang saja. Sekarang aku sudah jadi pria dewasa yang gagah. Ajo pergi. Hati-hati.
Jangan-jangan itu Gauce. Bener-bener Gauce. Ganteng banget. Bisa tanda tanganin buat aku? Tentu. Boleh foto bareng? Aku sudah lama mengagumimu. Tentu saja boleh. Pak Gao, Akhirnya. Pak Gao, aku ingin. Oke. Luren, kenapa kamu di sini? Maaf, Tuan. Anda salah orang. Dasar bocah manis. Balik lagi buat apa? Mau rebut Yihan dariku? Tuan, tolong jaga sikap Anda. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu? Siapa dia? Lagi ngapain? Malu-maluin banget. Kamu tidak kenal dia. Dia tuan muda keluarga lu. Tuan muda keluarga lu? Ming Ming, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Luren, Nak, kamu kenapa kamu ada di sini? Luren, kemana saja kamu setahun ini? Kamu tahu berapa lama aku mencarimu? Ayah, Ibu, aku cuma ingin Kak Luren cepat pulang. Aku cuma terlalu bersemangat. Gak kusangka Kak Luren gak mau mengakuiku. Dia bahkan memukulku. Luren, adikmu itu kan cuma berniat baik. anak durhaka. Setahun gak pulang. Begitu pulang, malah memukuli adikmu. Maaf. Sepertinya kalian semua salah mengira aku sebagai Tuan Luren itu. Tapi aku bukan Luren yang kalian maksud. Namaku Gauce. Gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Bagaimana mungkin kamu jadi idol aku, Gauce? Nak, pulanglah. Kamu di penjara 8 tahun. Pendidikanmu terbengkalai. Bagaimana mungkin kamu bisa jadi seniman patung yang bintang baru seni, Gauce? Betul, Adik. Jangan bercanda. Pulanglah. Biarkan kami sekeluarga menebus kesalahan kami padamu. Ya? Apa keluarga lu semuanya tidak masuk akal? Sudah kubilang. Aku, Gauce. Aku tidak kenal Tuan Luren yang kalian maksud. Meskipun dia mirip Luren, tapi sifatnya sama sekali tidak mirip. Apa kita benar-benar salah orang? Aku tidak mungkin salah. Kamu adalah Luren. Pergi. Sudah kubilang, aku bukan orang itu. Jika kalian terus mengganggu seperti ini, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Tidak mungkin. Kecuali kamu biarkan aku melihatnya. Di pinggangmu pasti ada bekas luka dari donor ginjal untukku dulu. Coba kulihat. Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja. Yihan, Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu siapa? Beraninya kamu memukul orang? Aku adalah manajer Tuan Gauce, sekaligus juga direktur utama grup Kimeng. Kalian berani tidak menghormati Tuan Gauce seperti ini? Apa kalian mau bermusuhan dengan seluruh grup Kimeng? Ternyata Anda adalah Nyonya Sensuan. Maafkan kami, maafkan kami. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalian urus diri sendiri baik-baik. Luren, benarkah itu bukan kamu? Aku sudah bilang, aku Gauce. Aku tidak kenal dengan orang yang kalian sebut itu. Tuan Luren? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Dia mirip sekali. Xiaosun, tolong selidiki Gauce ini. Baik. Sakit gak pakai tenaga sebesar itu? Nggak sakit kok, malah enak banget. Ada apa? Kenapa tiba-tiba murung begitu? Apa tanganmu mulai sakit? Bukan itu. Dulu aku cuma dengar ceritamu tentang keluargamu. Seperti apa mereka. Waktu itu aku sudah merasa mereka keterlaluan. Hari ini melihatnya sendiri. Baru aku tahu hidup seperti apa yang kamu jalani dulu. Nggak apa-apa. Semua itu sudah berlalu. Lagi pula, mereka tidak pernah jadi keluargaku. Kamu dan profesor baru keluargaku. Halo? Halo Guru Gao, aku ibunya Luming. Tadi siang di pameran seni, sungguh, maafkan aku. Kamu terlalu mirip dengan putra sulungku. Makanya terjadi kesalahpahaman besar itu. Langsung saja ke intinya. Sebagai permintaan maaf, kami sekeluarga ingin mengundangmu ke rumah kami. Sekalian bisa membimbing patung putraku. Dia sangat mengagumimu. Semoga kamu bisa datang ke rumah kami. Baiklah. Bukan. Kenapa kamu menyetujuinya? Ini adalah jamuan paling tradisional di Tiongkok. Jamuan apa? Jamuan Hongmen. Kamu tahu itu jebakan, tapi tetap pergi? Sudah lama aku tidak kembali ke tempat itu. Aku jadi sedikit merindukannya. Dia setuju. Maaf, apa yang kita lakukan ini benar-benar baik? Kak Luren. Dia meninggalkan keluarga, durhaka pada orang tua. Sekarang bahkan tidak mau mengakui identitasnya sendiri. Kita melakukan ini agar dia cepat pulang. Betul, Ming Ming benar. Tuan Gao sudah tiba.
Tuan Gao bisa datang ke sini. Kami sekeluarga merasa sangat terhormat. Guru Gao, Anda bisa datang. Saya sangat senang. Tolong lihat. Bagaimana karya saya? Silakan. Apa yang kau lakukan? Menurutku kau tidak punya bakat seni. Garisnya berantakan. Tidak ada keindahan yang mengalir sama sekali. Seperti coretan anak kecil. Tanpa sedikit pun ritme artistik. Wajah patung, fitur wajahnya terdistorsi. Proporsinya sangat tidak seimbang. Tatapan matanya kosong. Ekspresinya aneh. Seolah-olah dipaksa terdistorsi menjadi bentuk seperti ini. Postur tubuhnya kaku dan tidak selaras. Seolah-olah dipaksa dibentuk menjadi posisi yang canggung. Sama sekali tidak menunjukkan kelincahan dan vitalitas yang seharusnya. Secara keseluruhan, ini tidak hanya gagal menunjukkan pesona seni yang seharusnya dimiliki patung, tapi malah terasa kasar dan berkualitas rendah. Sulit sekali mengaitkannya dengan sebuah karya seni. Kamu tahu apa sih? Kamu bilang aku tidak punya bakat seni. Lucu sekali. Guru Gao, tolong bimbing dan ajari patung anak kami. Kalau ukirannya jelek, aku bisa mengajarinya. Tapi kalau memang sudah seperti lumpur, aku tidak bisa. Mengajar kamu. Tuan Gao, silahkan duduk di sofa. Aku sudah minta disiapkan buah dan kue. Luren alergi parah terhadap serbuk sari. Kalau terlalu dekat dengan bunga, pasti akan ketahuan. Benar saja. Hari ini rumah ini dipenuhi bunga segar. Hanya untuk menguji apakah aku alergi serbuk sari. Menggunakan ini untuk memverifikasi identitasku. Tidak perlu. Aku akan berdiri dan menunggu saja. Mungkin dia tidak alergi serbuk sari, tapi tidak berani mendekat kan? Kak Luren. Luren, aku sudah tahu itu kamu. Kamu kembali dengan nama baru, sebenarnya mau apa? Tidak kusangka kalian orangnya kasar. Pilihan bunganya lumayan bagus. Ini yang kamu minta, obat alergi. Terima kasih, Shen Suan. Kamu benar-benar sudah memutuskan untuk pergi. Tenang saja, trik mereka, tanpa perlu berpikir, sudah tahu apa itu. Benar saja, sesuai dugaanku. Membo Shangkan. Boleh pinjam kamar mandinya? Pak Gao. Ada apa? Saya punya beberapa karya lain. Ingin Bapak lihat. Semoga. Bukan patung seburuk yang tadi. Antar saja. Baik. Pak Gao, saya punya kakak. Sangat mirip dengan Bapak. Dia melihat saya sebagai anak angkat keluarga Lu. Jadi, dia meremehkan saya. Selalu menjegal saya. Mencuri uang keluarga, merusak patung saya, dan setiap hari bertengkar dengan ayah ibu. Bilang, kami tidak menyayanginya. Padahal kami benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya. Ingin dia merasakan cinta kami. Bukankah ini karya patung dan sketsa lamaku? Bagaimana bisa dia menemukannya? Jadi Profesor Gao, tadi saya memang agak emosi. Mohon dimaklumi, tapi saya rasa Anda juga tidak akan terlalu peduli. Lagi pula, Anda kan bukan kakak saya itu, kan? Betul. Aku tidak akan peduli. Tapi, semua penderitaan yang pernah kualami, aku akan membuat kalian membayarnya satu persatu. Tentu saja. Patung di sini lumayan bagus. Gao Ce, kau memang tidak mau mengaku kalau kau adalah Lurem, kan? Para hadirin, hari ini kami sangat beruntung bisa mengundang seniman besar Gao Ce yang kembali dari Italia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Pelindung Malaikat. Mungkin adalah karya yang paling banyak aku curahkan hati. Sejak umur 16 tahun, aku sudah memukirnya terus-menerus. Tapi selalu tidak puas. Sampai aku meninggalkan rumah dan pergi ke Italia, baru benar-benar menyelesaikannya. Gao Ce, kudengar karyamu Pelindung Malaikat diduga menjiplak. Apa itu benar? Apa maksudmu? Menjiplak? Siapa yang aku jiplak? Aku. Luming, kalau bicara harus ada bukti. Tentu saja aku punya bukti. Ini sketsa garisku. Tolong semuanya bersaksi untukku. Dan kembalikan nama baik pencipta aslinya. Sketsa garis arsitektur ini mirip banget. Aku yakin, sketsa garis ini pasti karya orang yang sama dengan sayap malaikat. Pasti berasal dari tangan orang yang sama. Aku selalu menganggap patung sebagai hidupku. Tapi tak kusangka, karya yang kubuat dengan susah payah akan diciplak orang.
Sungguh mengecewakan. Profesor dari Akademi Patung sudah bilang begitu. Sepertinya Gao Che terbukti menjiplak. Kasihan sekali Luming, karyanya sendiri malah jadi karya terkenal orang lain. Gao Che harus mundur dari dunia patung. Aku belum bisa membiarkan mereka tahu kalau aku Luren. Ini merepotkan. Hari ini, pematung terkenal dari luar negeri, Gao Che, datang ke kota kami untuk memberi kuliah di Akademi Seni Rupa King Bei. Nyonya Zhou, ini semua data tentang Tuan Gao Che yang Anda minta saya cari. Itu dia. Pasti dia. Diketahui, karya representatif Gao Che. Sayap Malaikat. Diduga menjiplak karya Tuan Luming. Menjiplak Luming? Gao Che, yang kau curi bukan hanya sebuah karya, tapi juga seluruh hidupku. Semua yang kau miliki sekarang seharusnya milikku. Gao Che itu pencuri, boykot Gao Che. Kembalikan semua milik Luming kepadanya. Boykot. Semuanya, tenanglah sedikit. Aku bisa bersaksi. Sayap Malaikat memang dibuat sendiri oleh Gao Che. Dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu kan manajer Gao Che. Tentu saja kamu membela dia. Siapa tahu kalian berdua punya hubungan apa di belakang. Kalau tidak, Profesor Lotia tidak akan begitu menghargaimu. Jangan asal bicara. Luming, aku tidak mengizinkanmu menyebarkan rumor. Shansuan dan Profesor Lotia. Lihat, tebakanku benar kan? Marah karena ketahuan ya. Ternyata mereka sama saja. Keluar dari dunia patung. Keluar! Keluar! Keluar. Oh ya, Nyonya Zhou, ada satu hal lagi yang sangat penting. Aku sengaja mencari catatan medis dan catatan bea cukai. Ternyata, Tuan Luren dan Tuan Gao Che memiliki wajah, sidik jari, dan golongan darah yang 100% sama. Luren, sekarang kamu tidak bisa menyangka lagi. Siapkan mobil. Pergi ke Akademi Seni Rupa. Ternyata mereka sama saja. Keluar dari dunia patung. Keluar. Hentikan semuanya. Luming, kau bilang aku menjiplak sketsamu. Lalu, bukti apa yang kau punya kalau sketsa ini milikmu? Sketsaku, itu buktinya. Luren, aku akan pakai barang-barangmu untuk menghancurkanmu. Benarkah? Kalau begitu, berani tidak kau bertanding denganku? Setiap pematung punya selera estetika unik dan sentuhan khasnya sendiri. Tidak mungkin ada orang yang bisa meniru 100%. Luming, berani tidak kau memahat di depan umum karya yang kau bilang aku jiplak darimu itu? Kau pikir aku tidak berani? Dia bukan pengecut. Lihat mereka berdua, cara dia berkarya. Jangan-jangan patung ini benar-benar karya Gao Che. Ternyata Luming adalah penipu yang sebenarnya. Tidak tahu malu sekali. Iya nih, tepat. Yang asli tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa jadi asli. Ini namanya senjata makan Tuan Luming. Ingat baik-baik. Maafkan aku, Pak Gao. Aku tidak sengaja. Aku seharusnya tidak menjebakmu, Pak Gao. Maafkan aku, Pak Gao. Aku tahu kamu marah, tapi kamu juga nggak seharusnya balas dendam padaku dengan cara ini, kan? Tangan kananku memang sudah terluka. Kalau kamu begini, bukannya kamu mau melumpuhkanku. Apa yang Luming lakukan memang salah, tapi kamu main tangan. Keterlaluan banget. Betul. Gao Che, kamu terlalu tidak kenal ampun. Luren, kali ini kamu tidak akan bisa membersihkan namamu. Kenapa kamu berbohong? Selama bertahun-tahun, kamu selalu saja pakai taktik murahan ini. Luming, kamu benar-benar payah. Diam semua. Bukankah ini Zhou Yihan, pemimpin grup Zhou? Benar-benar wanita kaya dan cantik. Katanya dulu, dia tunangan Luming. Gao Che tamatlah kali ini. Kak Yihan, mereka membuli aku karena banyak orang. Tanganku sakit sekali. Luming minta maaf pada Gao Che. Ada apa ini? Zhou Yihan. Menyuruh Luming minta maaf pada Gao Che. Betul. Jangan-jangan Zhou Yihan dan Gao Che punya hubungan. Kak Jihan, aku kan Luming. Masa kamu suruh aku minta maaf padanya? Dia yang keterlaluan. Cepat diam. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia bikin onar di sini. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Tuan Luming, apa kamu melupakan sesuatu?
Kamu belum menjelaskan kenapa sketsa desainku ada padamu. Jangan-jangan kamu mencurinya. Luming. Kamu benar-benar bodoh sekali. Aku sengaja mengambil sketsa itu untuk menarik perhatianmu. Karena aku tahu kamu pasti akan mencari cara untuk berulah. Dan hasilnya sesuai dugaanku. Sekarang nasibmu ini sepenuhnya akibat perbuatanmu sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mencuri. Mengenai masalah ini, setelah aku menyelidikinya dengan jelas, aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Untuk kerugian reputasimu, Grup Zhou, kami juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Kalau begitu, Nyonya Zhou, ayo kita pergi. Luren. Aku tahu, kamu itu Luren. Maaf, aku tidak tahu Nyonya Zhou sedang bicara apa. Tidak mungkin. Aku sudah cek catatan imigrasi dan rekam medismu. Golongan darahmu, wajah, sidik jari, sama persis dengan Luren. Aku tahu aku salah, Luren. Aku sudah tahu semuanya. Kembalilah ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama setahun kamu tidak ada, aku benar-benar menyesal. Aku ulangi sekali lagi. Namaku Gao Che. Luren sudah mati. Kamu dan keluarga lu yang memaksanya mati. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin menebus dosaku padamu. Menebus dosa? Bagaimana caranya? Mengembalikan ginjalku? Atau kamu juga masuk penjara selama 8 tahun? Maafkan aku. Aku salah. Tapi aku masih mencintaimu, Luren. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sekarang yang kucintai adalah Suan. Kami sudah pacaran setahun. Tahun ini kami akan bertunangan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu sengaja membalas dendam padaku, bukan begitu? Nona Zhou, kalau kamu benar-benar ingin kita berdua baik-baik saja, tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu punya hidupmu sendiri, aku punya masa depanku. Kita sudah bukan sejalan lagi. Nona Zhou, aku sarankan kamu jangan melakukan hal serendah ini lagi. Minggir! Kenapa Zhou Yihan tiba-tiba melindungi Gao Che seperti itu? Mungkinkah dia tahu identitas aslinya? Lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Wajah keluarga lu sudah kamu permalukan habis-habisan. Ming, kamu bodoh sekali. Berani-beraninya kamu pergi ke sekolah orang dan membuat keributan. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Ayah, Ibu, aku membawa sketsa ke sekolah. Cuma mau menguji identitas Gao Che. Dia terlalu mirip kakak. Aku juga sangat berharap dia adalah kakak. Dengan begitu, aku bisa memohon padanya untuk kembali dan menebus kesalahanku. Aduh, kenapa kamu memukul anakmu? Luren itu anak tak tahu diuntung yang tidak bisa dididik. Kamu ini jangan lagi buang-buang waktumu untuk dia. Ming, maafkan papa mama ya. Kami sudah salah paham padamu. Jangan bilang begitu. Aku yang menacaukannya. Aku tidak menyangka Zhou Yihan ternyata akan membantu Gao Che. Mungkin Yihan merasa dia terlalu mirip Luren, jadi... Kalau dia benar-benar anak durhaka Luren itu, dan Zhou Yihan melindunginya seperti ini, aku pasti akan memutuskan semua kerjasama dengan grup Zhou. Sudah. Mungkinkah ini hanya perasaanku saja? Kenapa Luming seolah-olah selalu membela Luren? Tapi setiap kata yang diucapkannya malah membuat ayah dan ibu semakin... Yihan, ada apa? Kenapa? Kamu minum sebanyak ini? Shinran. Aku kangen Luren. Iya. Aku juga kangen adikku yang teraniaya itu. Entah dia ada di mana. Dan bagaimana kabarnya? Luren ada di kota Jiang. Yihan, kamu tidak mungkin masih berpikir Gao Che itu Luren, kan? Mereka berdua hanya mirip, tapi kepribadiannya beda jauh. Jangan minum lagi, kamu sudah terlalu banyak minum. Shinran, percayalah padaku. Gao Che itu benar-benar Luren. Apa yang membuatmu begitu yakin? Apa kamu punya bukti?
Dia benar-benar Luren. Halo, boleh tahu kamar Gauche di mana? Maaf, saya tidak bisa membocorkan info tamu. Saya kakaknya, cepat beritahu saya. Maaf. Tuan Gao secara khusus berpesan, jika ada yang mengaku sebagai keluarganya datang mencarinya, jangan biarkan mereka. Baik, karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Hei, Nona. Cepat biarkan aku masuk. Tolong tenang, Nona. Mohon kerjasamanya. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku mengirimkan sesuatu padanya? Bisa? Oke. Zhou Yihan itu, dia sepertinya benar-benar menyesal, menyadari kesalahannya. Apa kamu tidak punya perasaan sedikit pun padanya lagi? Tentu saja tidak. Dia dan orang-orang keluarga Lu tidak akan kubiarkan satu pun. Aku akan buka pintu. Apa ini? Aku ingat, kita tidak memesan kue. Seorang nona bernama Lu Xinran yang memesannya. Dia juga memintaku menyampaikan pada Tuan Gauche selamat ulang tahun dan berharap Anda bisa pulang, merayakan ulang tahun bersama keluarga. Ulang tahun? Tapi setauku, hari ini bukan ulang tahunmu. Hari ini ulang tahun Luren. Luren, selamat ulang tahun. Ini dulu kamu bilang, setelah dapat uang, ini yang paling ingin kamu beli. Jam tangan Richard. Aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri untuk membeli hadiah yang kuinginkan. Benda ini lebih baik berikan saja pada Luming. Nyonya Zhou, jangan buang-buang tenagamu lagi. Dan jangan lagi buang waktumu untukku. Luren. Luren. Apa kamu benar-benar sekejam itu? Luren. Aku pasti akan menebusnya. Ada apa ini? Apa Yihan sibuk? Ini ulang tahun Ming Ming. Dia selalu datang setiap tahun. Ada apa tahun ini? Jangan-jangan Yihan pergi ke tempat Gauche lagi. Aku akan mencari bocah kurang ajar itu. Bagus, dia datang sendiri. Kamu sudah menghancurkan masa depan Ming Ming kami. Kamu juga mengadu domba dia dan hubungan Yihan. Kamu masih punya muka datang ke sini sih? Keluarga Lu tidak menyambut kalian. Kepala pelayan, usir mereka. Tolong kalian segera pergi. Gauche, kamu datang. Eyo, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Tinggal kamu saja. Apa? Ming Ming, hati-hati. Kamu yang mengundang mereka. Iya. Kenapa kamu beli kancing manset? Gauche, ini untukmu. Kamu gila. Kenapa harus memberikannya pada bajingan ini? Ma, jangan bicara begitu. Hari ini juga ulang tahun Gauche. Apa katamu? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Apa dia benar-benar Luren? Ma, kita dulu terlalu banyak berutang pada Luren. Kita pasti akan menebusnya dengan baik nanti, adik. Kak, kerinduanku pada Kak Luren tidak kalah darimu. Aku sangat ingin dia kembali. Tapi lihat baik-baik. Orang di depanmu ini bukan Luren, tapi Gauche. Diam kamu. Xinran. Bagaimana bisa kamu jadi kakak seperti ini? Kenapa kamu selalu membela orang luar? Bu, jangan lupa, aku tidak hanya punya Luming. Aku juga punya adik kandung. Kamu ini siapa? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku Gauche. Lagi pula, apakah aku Luren atau bukan? Apa urusannya denganmu? Kamu tidak pernah menganggapnya sebagai anakmu. Sekarang malah pura-pura di sini. Bagaimana kamu bicara pada ibuku? Oh ya, hampir saja aku lupa hal penting. Aku datang hari ini untuk memberimu hadiah besar. Tuan Luming, Anda sebelumnya memfitnah Tuan Gauche telah menjiplak karya Anda. Terhadap reputasi dan mentalnya, menyebabkan kerugian yang tak terhapuskan. Kami akan menuntut Anda atas tuduhan pencemaran nama baik. Kalau sudah berbuat salah, harus menanggung akibatnya. Apa yang tidak diajarkan orang tuamu, biar aku yang ajarkan. Ayah, bagaimana ini?
Aku tidak mau dipenjara. Shinran, cepat pikirkan cara. Aku harus memikirkan cara apa? Itu akibat perbuatannya sendiri. Masalahnya sendiri, biar dia yang cari cara. Apa yang kamu katakan? Dia itu adikmu. Luren juga adik kandungku. Aku tidak mengerti. Kalian semua merasa bersalah pada Luren. Merasa sudah berbuat salah. Tapi sampai sekarang, masih saja membela Luming. Tidak bisakah kalian memberiku penjelasan? Shinran, Gauce juga bilang dia bukan Luren. Ibu, bagaimana kalau dia memang Luren? Kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan mengakui kalian. Karena di hati kalian hanya ada Luming, tidak ada Luren. Kakak. Kakak, kenapa kakak bicara keras-keras sama ibu? Kondisi ibu, kakak juga tahu kan? Sejak sakit parah waktu itu, belum sembuh juga. Apalagi waktu itu, tidak sengaja makan racun. Hampir saja tidak tertolong. Shinran, Luren memang anak kandung ibu. Tapi waktu itu, kamu tidak ada di kota Jiang. Kalau bukan karena Mingming dan ayahmu yang merawat ibu yang sakit, dan juga waktu itu tidak sengaja makan racun. Mingming juga yang segera menggendong ibu ke rumah sakit. Air. Ibu, aku akan ambilkan air untuk ibu sekarang. Ibu akhirnya sadar. Nak, ada apa ini sebenarnya? Kenapa tanganmu? Luren mana? Mama keracunan. Parah banget. Kata dokter, ingatan mama rusak. Sepertinya ingatan saat keracunan. Mama lupa semua. Tanganku. Waktu ngantar mama ke rumah sakit, aku jatuh. Kak Luren malah nggak ngebolehin aku sama papa ngantar mama ke rumah sakit. Dia malah maksa nunggu ambulans. Tapi ambulans butuh 20 menit. Mama nggak bakal kuat sampai waktu itu. Nah. Sakit nggak, nak? Salah mama. Kalau bukan karena nyelamatin mama, kamu nggak akan. Terus nanti masih bisa memahat nggak, nak? Ma, jangan ngomong gitu. Yang penting mama baik-baik aja. Memahat itu apa sih? Luming, waktunya ganti obat. Katanya darah lebih kental dari air, tapi cuma segitu doang. Betul. Orang kayak Luren itu, anak tak tahu diuntung. Kamu tidak pantas diperlakukan baik. Luren, kenapa kamu selalu bermasalah dengan Luming? Lu Shinran, tolong pahami dulu. Luming yang duluan bermasalah denganku. Memang, Luming ada melakukan kesalahan. Tapi jangan lupa, waktu ibu sakit dulu, dia selalu menemani ibu. Kamu di mana? Dulu kamu meracuni keluarga. Luminglah yang tanpa ragu menggendong ibu ke rumah sakit. Kalau bukan karena dia, keluarga kita sudah hancur. Dia bahkan sampai kehilangan satu tangannya. Kenapa kamu tidak merenungkan dirimu sendiri? Apa yang kamu katakan? Aku yang menyelamatkan. Apa yang kamu katakan? Aku yang menyelamatkan ibu. Apa katamu? Luming, apa yang kamu masukkan ke dalam gelasku? Kamu bisa tahu juga. Keberuntunganmu bagus sekali ya. Padahal sudah menghilang 8 tahun. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kenapa kamu tidak selamanya tinggal di sana? Panti asuhanmu itu. Kenapa tidak mati saja? Luming, apa yang kamu katakan? Kamu yang imut ini. Kenapa bisa dapat jalur khusus ke Akademi Seni Rupa Qingbei? Kenapa? Ada apa ini? Aduh, sepertinya Miming kenapa-kenapa. Jangan bergerak, aku akan lihat. Luming, kamu tidak apa-apa. Tanganku. Luren, apa yang kamu lakukan pada adikmu? Nak. Bu. Sebenarnya ada apa ini? Aku tidak tahu. Kakak yang meracuniku. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan begitu. Itu. Luming yang memasukkan bubuk aneh ke dalam gelasku. Aku menghentikannya. Aku juga tidak tahu kenapa jadi begini. Nanti kalau ada orang datang, bilang saja kamu yang meracuni. Bukan aku. Si imut ini. Apa kamu mau adikmu dipenjara? Menghancurkan masa depannya. Lalu, aku dituduh sebagai dalang di balik peracunan itu.
Karena itu, aku dipenjara selama 8 tahun penuh. Lu Shinran, mengerti sekarang? Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu melindungi pembunuh itu. Bahkan mendorongku ke jurang. Tidak. Ini tidak benar. Luming menipu kita semua. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kalian masih tidak ada kemajuan sama sekali. Apapun yang Luming katakan, kalian langsung percaya. Jujur saja. Tangan Luming sama sekali tidak apa-apa. Tidak mungkin. Siapa yang gila sampai berpura-pura cacat bertahun-tahun? Coba saja kamu selidiki sendiri. Tenang saja. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Lihatlah ulah Ming Ming. Harga saham anjlok. Perusahaan hampir bangkrut. Kenapa kamu teriak-teriak? Ming Ming juga korban kan? Salahkan saja Gauce itu. Dia sengaja membalas dendam. Ayah, ibu, aku punya solusi. Dan lagi, bisa sambil menyelam minum air. Para rekan media yang terhormat, hari ini di sini, saya mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebelumnya, yang saya katakan bahwa Sayap Malaikat, karya seniman Gauce adalah karyaku, memang aku telah membohongi kalian semua. Maafkan aku. Tapi, aku melakukan ini ada alasannya. Lukisan ini sebenarnya adalah karya kakakku, Lu Ren, yang sudah meninggal. Meskipun kakak telah pergi meninggalkan kita selamanya, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menodai karyanya. Tuan Lu, boleh saya bertanya? Mengapa Anda sebelumnya menyembunyikan penulis asli Sayap Malaikat? Maafkan aku, kepergian kakak sangat memukulku. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Itulah mengapa aku harap kalian semua bisa, agar kalian memahami perasaanku. Terima kasih semuanya. Gauce, kamu tidak mengakui kalau kamu Lu Ren. Aku tidak bersalah. Kalau kamu mengakui kalau kamu Lu Ren, aku akan membongkar semua sejarah kelamu yang dulu meracuni orang dan dipenjara. Semuanya akan kubongkar ke publik. Gauce, aku yakin kamu tidak berani mengakui identitasmu. Lihat saja bagaimana kamu bisa melawanku. Aku juga punya kebenaran yang ingin kuungkapkan. Siapa? Aku adalah Lu Ren. Dia adalah Lu Ren. Bukankah dia sudah mati? Kakak, benar-benar kamu. Syukurlah. Kakak tidak mati. Lu Ren, kalau kamu tidak mati, kenapa kamu tidak mengakuinya sebelumnya? Aku tahu, kakak pasti tidak ingin melibatkan keluarga Lu. Lagi pula, reputasi kakak dulu tidak terlalu baik. Kakak, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu kabur dari rumah setahun ini. Kami tidak pernah berhenti mencarimu. Ayah dan ibu terus beramal. Itu semua untuk menebus kesalahanmu yang dulu. Dan aku rela menanggung tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Hanya agar kamu bisa pulang dan berkumpul dengan kami. Kesalahan apa yang pernah Lu Ren lakukan? Kamu tidak tahu, dia pernah dipenjara 8 tahun karena meracuni orang. 8 tahun. Jangan sentuh aku. Lu Ren, jangan jadi kacang lupa kulitnya. Apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu tidak kasihan pada keluargamu? Betul, betul. Apa kamu tidak kasihan pada keluargamu? Apa kamu tidak kasihan pada keluargamu? Cukup. Kalian jangan bicara lagi. Kami sudah memaafkan Lu Ren. Anak durhaka, cepat turun. Apa belum cukup memalukan? Siapa yang memfitnah siapa itu belum jelas. Karena kalian tidak malu. Kalau begitu, aku akan madenimu sampai tuntas. Kesempatan hari ini paling cocok untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran? Kebenaran apa? Kebenaran tentang peracunan yang disengaja. Peracunan yang disengaja? Ada apa sebenarnya? Tidak mungkin, dia pasti cuma menggertak. Dia sama sekali tidak punya bukti. Dulu, saat ibu sakit parah, aku yang merawatnya siang malam. Tapi Luming, karena takut tertular, dia menjauh. Lalu, aku mendapatkan surat penerimaan dari Akademi Seni Rupa Tsingbei. Tapi dia, karena iri padaku, malah meracuniku. Namun, tanpa sengaja, orang tua kami yang meminum sup beracun itu. Aku yang menggendong ibu yang keracunan dan pingsan. Selangkah demi selangkah ke rumah sakit. Tapi dia, saat aku mencari dokter, bukan hanya merebut prestasiku, tapi juga memfitnahku, sengaja meracuni. Membuatku menderita 8 tahun di penjara sia-sia. Lu Ren, yang merawatku dulu, yang menyelamatkan nyawaku adalah kamu. Tidak mungkin. Kamu bohong. Mana buktinya? Buktinya. Ini adalah catatan panggilan Lu Ren saat insiden keracunan dulu. Halo, Stodbuset, villa keluarga Lu di Jalan Lu Shui. Ada yang keracunan makanan. Cepat datang untuk menyelamatkan. Halo?
Rumah sakit kami akan tiba paling cepat 20 menit. Bagaimana kondisi pasien? 20 menit. Tidak akan sempat. Aku akan menggendong ibu ke rumah sakit. Jangan sentuh ibu. Jangan sampai ibu meninggal sebelum sampai rumah sakit. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada anak tak tahu diuntung seperti ini? Hampir saja aku tertipu olehnya. Di depan lain, di belakang lain. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan selama ini? Masalah sebesar apa sih ini? Apa harus kamu bicarakan di sini? Apa kamu tidak memikirkan kepentingan grup Lu? Hari ini, aku akan... Maaf Tuan Zhao, grup Lu sudah bukan milikmu lagi. Apa katamu? Luren, aku pasti akan menebusnya untukmu. Kau benar-benar ingin menebusnya? Tentu saja. Apapun. Apapun bisa. Dulu, grup Lu dan grup Zhou, demi menstabilkan harga saham, tidak mendengarkan penjelasanku dan bersikeras memenjarakanku. Sekarang aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Tidak berlebihan, kan? Kau mau apa? Aku mau grup Lu. Harga saham anjlok. Aku membeli grup Lu saat harganya rendah. Kau. Mulai sekarang, ketua grup Lu adalah Gao Che. Gao Che? Sebagai ketua grup Lu, aku harap rumor tentangku berhenti sampai di sini. Jika tidak, aku akan menuntut secara hukum. Aku, atas nama grup Kimeng, dengan ini mengumumkan, kami akan dengan grup Lu menandatangani kontrak 100 miliar. Percayalah, dengan upaya bersama kita pasti bisa meraih kesuksesan bisnis yang besar. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kalau dibilang, bukan kejutan namanya. Ulurkan tanganmu. Semoga kita berhasil dalam kerjasama ini. Baik, semoga berhasil. Bulan depan, lelang seni Gao Che akan diadakan sesuai jadwal. Saat itu, Profesor Lotia akan hadir langsung. Mohon nontikon. Gao Che benar-benar membanggakan kota Jiang. Ini benar-benar bisnis dan seni yang sama-sama berkembang pesat. Ini benar-benar melegakan. Ini namanya bukan tidak ada balasan, tapi waktunya belum tiba. Kalian. Ayah, kenapa? Ayah. Luming sudah tidak tahan. Pertunjukan utamanya baru akan dimulai. Kak, bagaimana keadaan ayah? Ayah sudah melewati masa kritis, tapi dia punya penyakit jantung. Dokter bilang perlu dirawat untuk observasi. Kalau begitu, aku akan ke rumah sakit menjenguknya. Sebaiknya kamu jangan pergi. Aku takut ayah melihatmu akan terkejut lagi. Kak, bahkan kakak pun tidak percaya padaku. Lumeng, berhentilah berpura-pura, bisa tidak? Sampai kapan kamu akan membohongi kami? Kak, jelas-jelas Luren, dia sendiri yang tidak menjelaskan dengan baik. Lagi pula, aku juga sudah merawat ibu. Aku mengerti. Hanya karena aku anak angkat, jadi perawatanku dan baktiku tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, ada perbedaan antara darah daging dan bukan. Benar kan? Justru karena kamu anak angkat aku, jadi lebih peduli padamu. Justru karena kamu anak angkat, makanya kami lebih memperhatikanmu daripada Luren. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata setajam itu? Istirahatlah yang baik. Lu Xinran sekarang sudah sepenuhnya memihak Luren. Luren, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kau akan segera tahu apakah tangannya itu pura-pura atau tidak. Luren, kenapa kamu datang? Luren, kenapa kamu datang? Luren, apa yang mau kamu lakukan? Secara otak, kamu tidak bisa mengalahkanku. Secara fisik juga tidak bisa, kan? Kak, kepala pelayan, cepat panggil orang. Tolong! Luren, aku sudah lama menunggu hari ini. Luming, hari ini aku akan membuatmu mengungkapkan wujud aslimu. Luren, aku kan cuma bertunangan dengan Yihan. Masa langsung baper begitu? Benar saja, luka di pergelangan tanganmu itu pura-pura. Betul, aku menang. Aku menang telak. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Lihatlah dirimu. Mati-matian menyelamatkan orang. Berusaha keras menyenangkan keluarga. Pada akhirnya, apa yang kamu dapatkan? Selama aku berpura-pura pergelangan tanganku terluka olehmu, kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Baik keluarga maupun Yihan, pada akhirnya akan jadi milikku. Sedangkan kamu akan selamanya ku injak-injak. Benarkah? Suatu hari nanti, wajah aslimu akan terbongkar. Menurutmu, mereka akan percaya perkataanmu?
Percaya atau tidak, itu tidak penting lagi. Yang penting, mereka tidak akan percaya. Luren, aku sudah lama menunggu hari ini. Jangan bilang gaya memukulnya. Masih mirip ayah. Hentikan, apa yang kalian lakukan? Kakak, Luren memukulku tanpa alasan jelas. Untung kakak datang tepat waktu. Kalau tidak, Kamu bisa membunuh kakakmu kan? Kamu sudah lihat kan? Luren, kamu licik sekali. Lucinra, kalian berani mempermainkan aku. Adikku sayang, kalau tidak begini, bagaimana tanganmu bisa pulih secepat ini? Luming, apalagi yang mau kamu jelaskan? Meng, sadarlah. Aku ingin lihat. Sampai sejauh mana Luming ini bisa berpura-pura? Halo, ini 120? Tangan pasien memang sudah tidak apa-apa, bisa bergerak normal. Dokter, kapan lengannya benar-benar pulih? Itu sulit dikatakan. Peduli amat kapan pulihnya, yang penting sudah pulih. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Ming, anakku sayang, kamu akhirnya bangun. Ayah, benar-benar kamu. Aku kira aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Selamat dari bencana besar, pasti ada berkah di baliknya. Dokter bilang, tanganmu itu sudah pulih sepenuhnya. Benarkah? Benar. Kalian tidak membohongiku. Benar-benar sembuh. Waktu itu aku kaget sekali. Aku bilang lenganku, kenapa tiba-tiba ada tenaga? Benarkah? Itu benar-benar keajaiban medis ya, adek. Aku belum selesai denganmu. Bagaimana kamu bisa jadi kakak? Adikmu sampai pingsan. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, itu Luren. Itu Luren. Lucinran, dia yang pertama menemukan. Luming pingsan, lalu menelpon 120. Untungnya ada Luren. Kalau tidak, tanpa pemeriksaan di rumah sakit ini, kita tidak akan tahu kalau tangan Luming sama sekali tidak apa-apa. Ming, cepat berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih, Kak. Sama-sama adik. Adik, aku cuma tidak tahu. Kejutan apa lagi yang kamu punya yang belum kami ketahui? Kak, kakak lucu sekali. Ming, berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dari kami? Chao Chenghua, apa kamu tidak merasa Ming semakin asing? Dia sepertinya tidak sebaik yang kita kira. Tidak sebaik itu. Kenapa? Anak kandungmu sudah kembali. Jadi, kamu tidak suka lagi dengan anak angkatmu. Bukan itu maksudku. Sebaiknya memang bukan itu maksudmu. Kalau tidak, kalau sampai tersebar, ini keterlaluan. Aku cuma merasa kita terlalu banyak berutang pada Luren. Aku ingin menebusnya dengan baik. Dia bahkan merebut grup lu. Apa itu belum cukup? Seharusnya grup lu memang untuk Ming. Sekarang. Apa kamu lupa? Luren itu putra kandung. Mama papa, kalian kenapa bertengkar? Bukan apa-apa. Aku mau bayar tagihan. Oke. Aku ingat Luming. Dia juga bergolongan darah AB negatif. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Pasti aku cuma salah pikir. Lagi ngapain? Nyonya menyuruh kami untuk menyiapkan kamar tuan muda. Semuanya harus yang terbaik. Mama mau ganti kamarku ya? Bagus banget. Ini jauh lebih baik dari kamarku yang dulu. Tuan muda kedua. Ini disiapkan untuk tuan muda sulung, Luren. Apa? Luren. Keluar. Pergi dari sini. Enyah. Luren. Kenapa? Kenapa begitu kamu kembali? Kamu merebut segalanya dariku. Kenapa? Kamu harus merebut hidupku. Nah. Kalau kamu terus saja bertingkah tak masuk akal begini, kali ini ibu menyerahkan seluruh hidup dan hartanya padamu. Semoga kamu bisa memaafkan ibu. Luren, jangan senang dulu. Aku juga akan membuatmu merasakan rasanya hancur dan tak punya apa-apa. Nak, waktu ulang tahunmu kemarin, ibu tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu. Kali ini,
Ibu sengaja ini untuk menebus hadiahmu. Lihat. Ini sertifikat properti, sertifikat saham, dan... Aku tidak... Luren, ini semua harta Mama. Dia sudah mengerahkan segala upaya untuk memberimu yang terbaik. Jadi, aku harus berterima kasih gitu? Bertahun-tahun berlalu. Kalian masih tidak mengerti apa yang sebenarnya aku inginkan. Lagi pula, aku punya banyak uang. Nak, Mama tahu Mama salah. Beri Mama satu kesempatan lagi ya. Dulu aku pikir, aku menemukan tempat berlindung. Tapi hasilnya? Semua badai besar dalam hidupku, kalianlah yang memberikannya. Saat aku membutuhkanmu, kau tidak ada. Sekarang, aku tidak butuh lagi. Luren, nak. Menangis saja kalau mau. Pria juga manusia. Menangis saja, nanti lega. Apa aku sangat tidak berguna? Aku kira aku sudah melupakannya. Aku kira aku bisa tidak peduli. Tapi kenapa hatiku masih sangat sedih dan merasa bersalah? Yang namanya ikatan keluarga tidak bisa dilupakan begitu saja. Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Darah lebih kental dari air. Banyak hal tidak bisa dipisahkan. Suvon, terima kasih. Tompo ke hadiramu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tenang saja, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Direktur, ini daftar pemegang saham yang Anda minta. Daftar pemegang saham. Bai Siming, Lu Ming, anak siapa? Ming Ming, grup Lu, seharusnya ini buat kamu. Nggak nyangka direbut sama si anak durhaka Luren itu. Direbut gitu aja. Kamu nggak marah sama papa kan? Mana mungkin, Pa. Pa, aku cuma ngerasa kerja keras papa seumur hidup begitu saja direbut tanpa usaha olehnya. Aku kasihan sama papa. Ada satu hal lagi. Nggak tahu harus bilang atau enggak. Bilang aja. Ma, dia kasih semua hartanya ke Luren. Apa? Ming Ming, kamu benar-benar menderita. Pa, aku nggak menderita. Papa ngajarin aku, apa yang hilang harus direbut kembali sendiri. Memang pantas jadi anak kesayangan papa. Luren, jangan salahkan aku kejam. Ini semua salahmu sendiri. Aku nggak peduli pakai cara apa. Cepat selidiki ini. Identitas Bai Siming. Dia adalah direktur utama. Akan segera saya urus. Adik, kakak telepon kamu, tapi kamu nggak angkat. Makanya kakak harus datang mencarimu. Kamu datang untuk apa? Ada apa? Ibu kita beberapa hari ini terus-terusan menangis. Badannya sampai kurus sekali. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Ibu kita. Kakak mohon padamu, pulanglah bersama kakak, temui ibu. Dia memang melahirkanku, itu benar. Tapi aku tidak ingat dia pernah membesarkanku. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Bukanlah seorang ibu. Kakak tahu, ini semua salah kami. Dulu kami memang salah. Kakak akan melayanimu seperti budak. Kakak mohon padamu, pulanglah bersama kakak, makan malam. Hanya sekali. Baiklah. Benarkah? Kamu setuju? Gimana kalau malam ini aja? Berarti udah janji ya? Kamu beneran harus datang ya, Dek? Kakak tunggu. Semoga nanti malam, kalian... Luren, kenapa kamu di sini? Sepertinya wanita ini bukan cuma manajer ya? Dia manajer. Tapi dia juga pacarku. Kok tiba-tiba berani mengumumkanku? Kamu tidak suka? Kalau kamu tidak suka, aku tarik lagi. Melihat Kak Luren begitu bahagia, kami juga ikut senang kan? Benar Kak Ihan? Sudah lapar semua kan? Ayo duduk, cepat duduk dan makan. Adik ipar, duduk sini. Karena Luren sudah bersama Sensuan, Yihan, kamu nanti tidak usah lagi memikirkannya. Pernikahanmu dengan Ming, tetapkan saja bulan depan. Aku tidak setuju. Sejak kecil aku sudah berjanji, Luren. Seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengannya. Kamu? Aduh, sudahlah. Makan saja yang benar. Ngapain sih ngomongin ini? Anak-anak masih kecil. Mereka punya pemikiran sendiri. Kita orang dewasa. Jangan ikut campur. Liu Qiuzi, kenapa kamu selalu memikirkan orang lain? Zhao Zhenhua, apa kamu lupa? Luren itu anak kandungmu. Kenapa kamu selalu membela Lu Ming? Aku tidak membela siapa-siapa.
Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kamu. Melakiran orang yang tidak tahu sopan santun dan tidak menghormati orang lain. Kamu tidak pilih kasih? Kalau begitu, jelaskan pada semua orang. Jelaskan pada semua orang. Siapa Bai Siming itu? Bai Siming? Nama itu familiar sekali. Aku ingat. Ternyata itu wanita simpananmu di kampung halaman kan? Bagus. Kenapa kamu sekarang masih saja berhubungan dengan wanita licik itu? Apa yang kamu bicarakan? Luren, jangan menuduh sembarangan. Bicaralah dengan bukti. Bukti? Tentu saja aku sudah menyiapkannya. Menurut hasil tes pusat ini, Chao Chenghua dan Lu Ming memiliki hubungan darah. Bukan hanya itu, hilangnya aku dulu juga ulah Zhao Zhenhua sendiri. Sebulan kemudian, dia membawa Lu Ming pulang dengan dalih mengadopsi. Selama bertahun-tahun ini, dia terus membohongi kami. Membuat kami semua berputar-putar dalam kebohongan. Ayah, apa ayah benar-benar mengkhianati ibu? Apa ayah benar-benar punya orang ketiga di luar? Bahkan punya anak dengannya? Orang itu adalah Bai Siming, kan? Betul. Jelas-jelas itu anakku dan Siming. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kalau saja dulu aku tidak menikahimu duluan, aku pasti sudah menikahi Siming. Dia tidak akan meninggal karena komplikasi persalinan di depanku. Saat itu aku bersumpah pada Tuhan. Seumur hidupku, aku harus baik-baik merawat anakku dan Siming untuk menebus kesalahanku pada ibu dan anak itu. Dulu, kamu yang mengejarku mati-matian. Kamu bilang akan baik padaku seumur hidup. Chao Chenghua, apa kamu lupa saat menikah? Bagaimana kamu berjanji pada ayahku? Kamu yang bersikeras jadi menantu. Keluarga Luku menjadi menantu yang tinggal di kamu sendiri yang ingin menjadi menantu di keluarga Luku, menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Luku. Baik. Aku mengerti. Ternyata, kamu hanya mengincar harta keluarga kami. Kamu memanfaatkanku, selangkah demi selangkah naik ke atas, lalu menendangku ke dasar jurang. Chao Chenghua, apa kamu percaya? Dulu, aku bisa membuatmu memulai dari nol. Sekarang, aku juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Hari, cinta suami istri itu tak ternilai. Aku bersumpah, sejak Siming meninggal, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Kamu masih ingin aku memujimu, begitu? Kamu mau apa lagi? Aku memang bodoh. Bertahun-tahun ini, aku demi kalian, dua orang tak punya hati ini, telah merugikan anak kandungku sendiri selama ini. Sekarang, aku mau kalian berdua keluar dari keluarga Lu. Kamu kejam sekali. Kamu benar-benar mau kami pergi? Kami mau kemana? Kalian mau kemana saja, silahkan. Tidak ada hubungannya denganku. Bagus. Kamu wanita berdarah dingin. Baik. Pergi ya, pergi. Aku sebagai ketua dewan direksi grup Lu yang terhormat, aku tidak percaya. Kalau aku pergi dari sini, aku tidak bisa hidup. Gawat. Kalau ayah begitu, dia tidak akan dapat sepeser pun. Dia tidak punya uang sepeser pun. Kalau ikut dia, tidak. Aku tidak mau hidup susah tanpa apa-apa seperti itu. Ming Ming, ayo kita pergi. Kamu ikut papa. Lepasin. Mama, aku mohon jangan usir aku. Aku sama sekali nggak kenal siapa itu Bai Siming. Seumur hidupku, aku cuma punya mama. Mama, aku ini mama yang besarin sendiri. Mama, aku nggak mau ninggalin mama. Aku nggak mau ninggalin rumah ini. Nggak mau. Ming Ming, Ming Ming, sadarlah. Papa itu satu-satunya kerabatmu di dunia ini. Tenang saja, Papa akan lakukan apapun dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit pun. Diam. Lu Ming, kamu yang menyakiti mama. Nggak ada hubungannya sama aku. Aku cuma mau sama mama. Aku nggak mau kamu. Aku nggak kenal kamu. Lu Ming, sadarlah. Lu Ming, sadarlah. Ini semua karena kamu. Aku sama sekali tidak punya ayah sepertimu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan hidup sebagai anak angkat. Kalau bukan karena kamu, Yihan juga tidak akan meninggalkanku. Dia sudah jadi istriku. Semua salahmu. Anakku sayang, apa kamu benar-benar tidak menginginkan ayah lagi? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas jadi ayahku. Orang sepertimu lebih baik mati saja. Lu Ming, sepanjang hidup ayah sudah berjuang keras.
melindungimu. Ayah, Paman, Ada apa, Ayah? ayah, cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Turut berduka cita. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku akan berbakti padamu. Aku akan mengganti rugi padamu. Aku kan selalu baik padamu seumur hidupku. Ma, Gimana kalau kita biarkan dia tetap di sini? Luming, kamu terus bilang tidak kenal Bai Simin. Tapi kulihat di daftar pengunjung ini, setiap tahun ada namamu. Bagus. Sampai sekarang, kamu masih membohongiku. Kamu sudah membunuh ayah kandungmu sendiri. Apa kamu sekarang masih mau menyiksaku lagi? tidak. Ma, Tidak perlu sedih karena sampah seperti ini. Nak, tadi kamu panggil aku apa? Nak, kamu benar. Untuk sampah seperti ini, aku sama sekali tidak pantas bersedih. Mama cukup punya kamu saja. Kak, pergi sana. Dasar orang munafik. Melihatmu saja bikin jijik. semua ini karena kamu. Luren, aku akan membunuhmu. Luming, tenanglah sedikit. Kamu mau apa? Ihan, bukan seperti yang mereka katakan. Percayalah padaku. Ini semua Luren. Dia yang membuat ulah. Luming, tenanglah sedikit. Jangan membuat keributan. Luming, kamu baru saja membunuh satu-satunya orang yang mencintaimu di dunia ini. Bagaimana rasanya dikhianati semua orang? Aku beritahu kamu, ini bahkan tidak sebanding dengan 1/1000 dari luka yang Bukankah kamu paling jago berpura-pura gila? Aku tahu ada tempat yang sangat cocok untukmu. Lepaskan aku. Aku bukan orang gila. Aku bukan. Luren, kamu menghancurkan segalanya bagiku. Aku akan membunuhmu. Pasien sangat tidak stabil. Cepat, suntikan obat penenang. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Suster. Suster. Aku. Semua ini karena kamu. Aku mau kamu mati. Lepaskan aku. Ming Ming, ibu mohon nak, buka pintunya. Ming Ming, Ibu, aku datang. Ming Ming, ibu mohon, buka pintunya. Jangan sakiti Luren. Ming Ming. Lepaskan aku. Semua berawal dari keluarga Lu. Maka kita akhiri di keluarga Lu. Bagaimana kalau kita mati bersama? Luren, kamu tidak apa-apa Luren? Luren, mati saja. Ihan, Luren, utangku padamu sudah kubayar. bertahanlah. Kenapa kalian masih diam saja? Panggil ambulans. Lihatlah keluarga ini. Betapa harmonisnya. Sayangnya, aku tak pernah punya rumah sendiri. Ihan, aku datang menemanimu.
Wang Wan, kamu dan Luren, apa benar mau kembali ke Italia? Apa tidak bisa tidak pergi? Ibu tidak rela kalian pergi. Iya. Beri kakak kesempatan untuk menebus kesalahan ya. Kak, kami harus pergi. Nanti ketinggalan pesawat. Nak, kamu tidak tinggal di sini. Apa karena masih belum bisa memaafkan ibu dan kakakmu? Kamu masih menyimpan dendam masa lalu ya? Bu, masa lalu sudah berlalu. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak. Sekarang, aku hanya ingin melangkah maju. Kalau begitu, apa kamu akan kembali? Tidak akan kembali. Benar-benar tidak akan kembali. Lihat ke depan, jangan menoleh ke belakang.